bikin profit makin habis, bahkan minus. Nah, yang gawat itu banyak teman-teman di sini yang eh, mudah-mudahan nggak banyak deh. Yang gawat itu ada teman-teman seller. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini menjawab keresahan teman-teman. Bila mana akselerasi performa on. Kayak ini sepengalaman saya ya. Saya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak ngulik di akselerasi performa karena ngapain ini kan cuma toggle on off aja ya. Tapi ini best practice saya lah. Jadi bila mana best of the bestnya sepengalaman saya ya, yang terbaik itu ketika produknya winning, terus demand-nya tidak lagi turun. Ingat, demand-nya tidak lagi turun. Cara cek demand gimana? Teman-teman cek ke ganirozaki.com, masuk nih ke sini, lalu tools pamungkas seller, lalu teman-teman di sini ada tools volume search ikan Shopee, yang dimana itu untuk memantau pergerakan volume search. Nah, ini contohnya seperti ini, kayak jas hujan Akula, ini pergerakannya naik banget. Berarti demand-nya lagi tinggi. Nah, kalau ini ternyata turun, teman-teman nyalain akselerasi performa, nyaris percuma, karena akan jadi perih. Akselerasi performa itu bikin perih, bikin profit makin habis, bahkan minus. Nah, yang gawat itu banyak teman-teman di sini yang mudah-mudahan nggak banyak deh. Yang gawat itu ada teman-teman seller yang tidak mantau profitnya. Kalau saya bahkan lebih ekstrim. Saya mantau profit nyaris harian. Kalau saya mantau profit ya, bukan omset ya, ingat profit, saya nyaris harian. Kalau big day saya bisa jam-jaman saya ngecek profitnya. Profit ya, profit dan omset beda. Paket dan profit beda, oke? Balik lagi, best of the bestnya menurut saya, produk winning dan demand-nya tidak lagi turun, lagi stagnan atau lagi naik, itu cocok untuk akselerasi performa. Tapi tetap profit akan tergerus. Karena ya nurunin ROAS. Sesederhana itu kok. Akselerasi performa itu untuk nurunin ROAS. Alhasil ya profit pasti akan turun karena untuk nurunin ROAS. Saya pernah ngalamin sekali atau dua kali doang ya, akselerasi performa di onin, ROAS-nya malah lebih tinggi. Itu biasanya produk tren. Dan saya tahu teman-teman di sini nggak semuanya main produk tren. Nah, makanya kalau saya bikin sindikat dropship. Sindikat dropship ini kami ya pengumbar tren. Jadi kalau lagi rame apa kita jualin, lagi rame apa jualin, dan jualannya gampang, nggak pusing soal iklan. Kalau mau join cek aja di ganirozaki.com. Nah, promo lagi. Oke, best of the bestnya menurut saya produk winning, demand-nya tidak turun, dan teman-teman kudu pantau profit. Itu akselerasi performa on. Terus best of the best case yang kedua adalah kalau teman-teman ngitung ROAS-nya udah benar. Kalau teman-teman ngitung ROAS-nya nggak benar, akselerasi performa hanya menarik Anda ke lubang kehancuran. Benar itu gimana? Jadi namanya iklan JP Max ROAS itu ada galatnya. Jadi pertama teman-teman harus cek dulu. Biar teman-teman dapat untung bagus, itu ROAS di seller center harusnya berapa? Karena ROAS di seller center sama ROAS uang yang kita keluarkan itu berbeda. Karena di seller center itu belum sama PPN, belum sama admin fee dan sebagainya. Nah, itu untuk nge-connectin itu aja banyak yang belum paham. Nah, kalau belum paham, promo lagi, cek aja di ganirozaki.com. Di sini nih masuk aja ke WhatsApp group Daily Q&A, tanya aja di situ, dan di situ ada template-nya. Jadi pastikan udah benar. Udah benar itu artinya apa? Teman-teman sudah tahu di SC alias seller center teman-teman kudu dapat berapa, sehingga di aktualnya teman-teman sehat. Oke, itu poinnya. Jadi bukan teman-teman ngitung di aktual saya harus dapat segini, ya udah dipasang juga di seller center segitu, enggak. Jadi itu ada ada bantalannya lah. Simpelnya ya, super simpelnya. Teman-teman udah ngitung dapat ROAS ideal, oke, targetnya misalkan 7. Simpelnya plus 2. Simple. Kalau saya pakai itu, super duper simple. Nggak usah dikali apa, udah plus 2. Nah, kalau pakai akselerasi performa, itu plus 2-nya tuh jadi habis. Makanya biar simple lagi, ya udah misalkan target ROAS teman-teman harus dapat 7, jadinya plus 5. Simple. Sederhana. 7 tambah 5, 12. Nggak perlu pengalian yang bikin bingung. Yang nggak bingung sebetulnya, teman, saya buat lebih super duper simple, tinggal plus 5 aja. Kalau memang mau akselerasi performa on. Nah, yang repot, kalau misalkan Kang ini akselerasi performa udah on, tetap nggak jalan trafficnya. Nah, itu faktornya banyak, teman-teman. Ingat, jangan hanya iklan. Kalau saya pribadi,
lebih mengutamakan cek demand dulu ketika memang tidak jalan atau lain sebagainya, baru ke iklan. Cek demand gimana? Nah, tadi saya sudah sampaikan, kalau misalkan cek demand bisa dipakai tools saya untuk memantau volume pencarian di Shopee. Nah, itu aja teman-teman. Itu best practice saya penggunaan akselerasi performa. Selebihnya saya sudah nyobain buntung. Selebihnya buntung. Buntung. Ya buntung, tapi enak. Buntungnya terukur nggak? Kalau misalkan buntungnya dengan matrix-matrix yang lainnya bagus, biasanya saya keep dulu sampai saya udah nggak ikhlas, baru saya matiin. Banyak macam lah. Yang jelas best practice-nya tadi. Saya ulang ya. Satu, kalau winning, demand-nya lagi naik atau demand-nya tidak turun, itu cocok akselerasi performa on. Tapi pastikan teman-teman pantau profit. Yang kedua, kalau ngitung ROAS-nya udah benar, baru boleh akselerasi performa on. Kalau belum benar, jangan deh. Ini jangan. Oke, itu aja teman-teman video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.